Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullah taala. Wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin qol inna tasawufa kulluhu lahuwal adabu. Sesungguhnya tasawuf itu semuanya adalah adab. Wa minal awarifi fatubanahu wa awala. Dan dari para awarif, para arif, maka mintalah dia wa awala lamma kanat, ya kita ini aja Pak langsung penjelasannya ya. Lamma kanat lisufiyah aksarun nasi haddon minal muhafazah ala sunanin nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabihi wa takhalluqi bi akhlaqihi zahiran wa batinan. Dan ketika bagi tasawuf pada kebanyakan manusia itu adalah dibatasi, ya membatasi, ya. Membatasi pada menjaga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adab-adabnya dan akhlaknya secara zahir dan batin. Wanalu, dan mereka memperoleh bizalika al-marotiba al-aliyah, memperoleh martabat yang tinggi, wal makomatis taniyah, dan makom-makom yang sunnah. Rauha arluknal a'zama, mereka maksudnya para tasawuf, para ahli tasawuf melihat rukun yang paling besar, yang paling agung, yang paling utama li tasawuf, bagi tasawuf, fa'at laku tasawufa alaiha, maka kemudian mereka memutlakan tasawuf itu ala haddi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, terhadap atas batasan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al haju arafatun, haji itu adalah Arafah. Ai ma'dhamu arkanu al-wuquf di Arafah. Artinya rukun yang paling utama itu dalam haji adalah wukuf di Arafah. Falizalika, maka karena itu sorohan nazimu menjelaskan pembuat nazom bima zukira dari apa yang disebutkan, atau bima zakaro bisa dengan apa yang beliau sebutkan. Faqala, maka beliau berkata, inna tasawufa, bahwasanya tasawuf kulluhu lahwal adab. Tasawuf itu semuanya adalah adab. Ai ma'dhamu arkanihi al adab, yaitu rukun yang paling utama, yang paling agung adalah adab. Qala Abu Hafsil Haddad, berkata Abu Hafs al-Haddad, at-tasawufu kulluhu adabun. Tasawuf itu semuanya adalah adab. Likuli waktin, pada setiap waktu. Likuli waktin adabun, di setiap waktu adab. Walikuli halin adabun, dalam setiap keadaan adab. Walikuli makomin, dan setiap makom adabun adab. Faman lazibal adab al-awqat, maka siapa yang melazimkan adab dalam masalah waktu, balagha mablagharul rijali, maka dia sampai kepada pencapaian seseorang, artinya seseorang ini yang dituju lah. Tujuannya ya? Ya, tujuannya, maka dia akan sampai kepada tujuannya. Ya. Wa man dhayyaqal adaba, maka siapa yang menyempitkan adab, fa huwa ba'idu min haitsu yazunnul qurba,
Barang siapa yang menyempitkan adab, maka dia jauh dari yang sekira-kira dia sangka dia telah mendekati. Ya. Wa mardudun, dan telah tertolak min haitsu dari sekian sekira-kiranya, min haitsu yarjul al qabul, dari sekira-kira yang dia harapkan diterima. Sampai sini dulu aja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, hari ini pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita kitab Kifayah al-Atqiyah wa Minhal Asfiya. Sekarang ini kita membahas tentang sedikit definisi tasawuf ya. Di sini disebutkan bahwa sesungguhnya tasawuf itu adalah semuanya adalah adab. Di sini pakai lahwa, pakai lamnya lam taukid. Sesungguhnya tasawuf semuanya sungguh dia itu adalah adab. Ya, apa adab? Adab itu ya secara ya secara apa namanya, secara sederhana ya tata krama, perilaku, apa keadaan, akhlak lah, keadaan, kondisi akhlak yang baik, kira-kira begitu ya. Walaupun sebenarnya definisi yang hakikatnya hakikatnya itu bukan seperti itu, lebih luas dari itu sebenarnya. Cuma bahasa yang kita bisa ungkapkan secara sederhana seperti itu. Oh, orang itu beradab, nah kan gitu ya. Nggak punya adab loh kan gitu. Ya. Tapi lebih mengenal lagi bahasanya attitude ini. Attitude. Lebih mengena gitu. Gitu ya. Lebih dalam maknanya. Iya. Kayak kusera aja sekarang. Ketularan. Ya, artinya di sini sebutkan ya ketika orang itu pada kebanyakan membuat batasan tasawuf itu adalah menjaga sunnah-sunnah Nabi, adab-adabnya, kemudian akhlak-akhlaknya gitu, secara batin, zahir dan batin. Di sini kemudian para ahli tasawuf mengungkapkan bahwa tasawuf itu semuanya adalah adab. Artinya apa? Dan di sini disebutkan bahwa puncak dari tasawuf itu adalah, bukan puncak, adalah rukun yang paling utama dalam perilaku tasawuf itu adalah adab, bukan berarti yang lainnya bukan tasawuf ya. Sebenarnya tasawuf itu kan bagiannya banyak, ada A, B, C dan sebagainya. Kemudian tapi dia puncak atau rukun dari semuanya itu yang paling pokok adalah masalah adab. Ini ungkapan ini, inna tasawufa kulluhu lahwal adab, itu sama saja dengan ungkapan Nabi al haju arafah. Haji itu adalah arafah. Bukankah dalam pekerjaan haji itu banyak yang lainnya, ada apa namanya, ada tawaf, ada sa'i dan sebagainya. Itu tidak disebut dalam hadis Nabi. Nabi cuma menyebut al haju arafah. Haji itu adalah Arafah. Artinya apa? Puncak dari pekerjaan haji itu adalah Arafah, di mana apa namanya, wukuf di Arafah. Di mana kalau orang tidak melakukan wukuf di Arafah tidak sah, tidak ada denda, apa namanya, tidak bisa diganti dengan denda. Gitu. Kalau yang lain kan wajib haji itu kan bisa digantikan dengan denda. Tapi kalau rukun. Kalau yang namanya wukuf di Arafah itu orang harus wajib kudu gitu ya. Walaupun misal dalam keterangan cuma sekedar lewat doang. Sekedar lewat gitu ya, enggak berdiam banget gitu kan. Yang anunya bagusnya kan berdiam kan gitu kan. Tapi sekedar beberapa saat di Arafah ketika waktu yang ditentukan, maka dia sudah sampai ke apa namanya, rukun, memenuhi syarat wukuf di Arafah gitu. Nah, bukankah balik lagi pekerjaan haji itu bukan cuma wukuf tapi yang lain, tapi Nabi menyebutkannya di sini adalah wukuf di Arafah untuk menunjukkan bahwa wukuf di Arafah itu adalah maskot dari pekerjaan haji, ibadah haji. Demikian juga tasawuf ini kan banyak
perentil-perentilnya ininya perilaku-perilaku tasawuf, tapi di sini disebutkan oleh An-Nazim pengarang kitab ini, pengarang kitab nazomnya, bahwa at-tasawuf inna tasawuf kulluhu lahwal adab, bahwasanya sesungguhnya tasawuf itu seluruhnya sungguh pakai sungguh dia adalah adab. Di sini ada dua, ada inna, ada la. Innanya itu tauhid, la-nya juga tauhid. Itu untuk menunjukkan kesangetan, penekanan bahwa adab itu adalah bagian terpenting dari perilaku tasawuf. Ya, kira-kira penjelasannya seperti itu ya. Maka kemudian Abu Hafs Al-Haddad mengungkapkan bahwa tasawuf itu semuanya adab. Ya, adabnya itu di setiap waktu ada adabnya. Nah, kemudian dalam berbagai keadaan hal itu ada adabnya, setiap makam ada adabnya. Ya, nah, maka kemudian disebutkan barang siapa siapa yang melazimkan adab dalam waktu, maka dia akan mencapai masuk dari tasawuf itu. Nah, mablag itu kan menunjukkan zorob makan ya. Ya, siapa yang melazimkan adab-adab dalam waktu, ya maka dia akan mencapai derajat tasawuf yang diinginkan. Dan sebaliknya barang siapa yang menyempitkan adab, maka dia itu jauh dari yang dia sangka dia sudah mendekati kepada perilaku tasawuf, maksud tasawuf ya. Dan tertolak dari apa-apa yang dia harapkan untuk bisa dikabulkan, diterima. Ya. Itu penjelasannya dari nazom yang kita baca. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu saja ya. Ada pertanyaan barangkali? Ini masalah tasawuf. Mas Badarno? Bertanya kan kalau ya. pergi haji itu kan wajibnya sekali ya. Haji. Karena kalau kita naik haji. Iya sekali. Sekali ya wajibnya ya. Iya. Soalnya ada tuh di daerah gitu. Dia harus 7 kali. Harus 7 kali. Iya. Harus 7 kali. Yang mengharuskannya siapa? Ya, pokoknya saya nggak tahu. Pokoknya kalau di sini kata kalau pergi haji itu pergi nih, pulang ntar 7 tahun kemudian baru pulang. Jadi haji sampai 7 kali baru dia pulang. Oh, gitu. Berturut-turut. Jadi dia perginya selama 7 tahun. Iya, 7 tahun. Sekali di sana berarti. Enggak, pergi sekali, pulang tahun kemudian. Berangkatnya sekali. Berangkatnya misalnya tahun 2 Kayak banget tuh berarti. Iya. Tahun haji di sana. Ya haji di sana. Ya Kak, kalau itu. Mungkin banyak duitnya. Ya banyak duitnya, tapi daerah mana? Daerah Jawa Timur. Jombang tuh ada mungkin sekelompok orang ya. Ya, yang menganut keyakinan kayak begitu, Iya, mungkin duitnya banyak, ya itu mungkin tradisi mereka. Tapi kalau secara aturan fikih, ya syariat Islam haji itu cuma sekali bagi yang mampu, ya. Rasulullah aja sekali. Ya. Padahal dekat. Ya. Jadi kewajiban cuma sekali aja. Yang kedua, ketiga dan sebagainya itu sunnah. Ya, sunnah ya. Tapi ini kita balik ke 5 kolom adab. Nah ini mungkin kaitannya dengan makom ya. Jadi itu juga nih pertanyaan dari Kang Kure. Makom di sini sebenarnya ya. Jadi gini, saya perlu jelaskan. Dalam ilmu tasawuf itu ada namanya hal dan ada makom. Ya. Jadi seorang yang menjalani laku tasawuf, mempelajari ilmu tasawuf, dia itu akan mengalami sebuah kondisi spiritual yang sifatnya dua ya. Kalau yang dia kerjakan secara secara sengaja, maka dia itu disebutnya makom ya, makom misalnya kalau makom tasawuf itu ada berbagai macam ya, tergantung dari para ahli teorinya ya. Al-Ghazali beda dengan As-Sadzili dan sebagainya.
Tapi dari semuanya itu ya, awal makomnya itu adalah taubat. Jadi seorang yang pengen mendaki spiritual, dia harus taubat dulu. Ada taubat, kemudian ada ridho, ada namanya tawakal, dan sebagainya ya. Nanti akan karena makom-makom tasawuf ini mungkin akan dipelajari juga dalam kitab ini. Tingkatannya beda-beda ya. Tingkatan yang dia harus lalui, jadi harus dia lalui. Gitu. Setelah orang itu menjalani makom-makom tasawuf, dia akan diberikan oleh Allah hal namanya. Kondisi hal itu ya, kalau bicara hal secara ini ya, secara literal kan hal itu adalah keadaan. Jadi keadaan spiritual yang diperoleh oleh seseorang ketika para ahli tasawuf itu menjalani makom-makom tasawuf. Jadi makanya di sini walikuli mana tadi walikuli makomun adabnya. Jadi maksudnya begitu. Walikuli halin adabun. Dalam setiap hal artinya perolehan spiritual yang diberikan oleh Allah, dia ada adabnya. Walikuli makomin adabun. Dari setiap makom ya, jalan-jalan yang dia lalui ya, maka dia harus ada adabnya juga. Maksudnya begitu ya. Jadi bukan dalam pengertian makom di sini tempat, tapi tempat dalam pengertian tempat, tapi tempatnya tempat secara spiritual. Nah, hal di sini juga adalah kondisi spiritual. Ini adalah makom dan hal ini adalah istilah khusus dalam ilmu tasawuf. Begitu. Ya nanti mudah-mudahan kita ketemu ya penjelasan tentang makom dan hal. Ini belum secara teori apa itu makom dan hal, memang ini sudah disampaikan di sini. Ya kemudian alhamdulillah Kang Puri nanyakan apa pentingnya hal dan makom di sini. Jadi penjelasan secara singkatnya seperti itu. Nah, jadi dalam setiap tingkatan tasawuf itu ada adabnya. Kira-kira begitulah. Nah, yang kalau misalnya di sini kemudian diteruskan ya, kalau orang itu tidak melewati itu ya, melewati masalah adab itu bisa ya. Ini kan, dan siapa yang menyempitkan adab ya, balik lagi dulu dah. Siapa yang melazimkan adab dalam auqat ya, dalam kondisi-kondisi yang tadi itu, maka dia akan memperoleh posisi ar-rijal, artinya posisi pendaki spiritual tadi ya. Ar-rijal ini maksudnya ar-rijal. Ar-rijal ini bukan dalam pengertian laki-laki, tapi ar-rijal ini seseorang yang melakukan laku tasawuf, memperoleh yang dia inginkan dari perilaku tasawuf itu. Nah, itu kan gitu. Dan sampai kepada tujuannya. Dan siapa yang menyempitkan adab, maka dia jauh dari yang dia kira-kira sudah mendekati dan memperoleh sesuatu yang kira-kira dianggap sudah dikabulkan. Kalau itu semua adab itu semua dia tinggalkan, dia persempit, maka dia jauh dari apa yang diharapkan dalam setiap makom. Dan jangankan kalau dia tidak menjalankan itu dalam setiap makomnya itu, jangan harap dia mendapatkan hal pemberian spiritual yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya bertolak belakang nih. Bertolak belakang. Jadi kalau laku tasawuf tidak beradab, dia sangka sih udah dekat, udah usul gitu. Padahal jauh kan gitu. Kalau ditolak. Nah, bisa jadi ditolak perilakunya, kelihatan aja dia lagi melakukan laku tasawuf. Tapi karena dia meninggalkan adab-adab dalam tasawuf, maka dia sebenarnya jauh dari itu. Karena nanti adab-adab tasawuf itu kan secara praktis akan dipelajari dalam ilmu namanya thariqah ya. Ya. Bentuk kalau tasawuf itu kan dia bentuknya teori, Ganguri ya. Nah, Bapak sekalian, tasawuf itu sifatnya teori. Dalam bentuk praktek, perilaku tasawuf itu diwujudkan dalam namanya thariqah ya. Jadi itu dua bagian yang tidak bisa dipisahkan, tasawuf dengan thariqah.
tarekat, kita nyebutnya tarekat ya. Orang Indonesia mah Tarekat, tarekat tarekat Naqsabandi, tarekat Saziliyah, tarekat Qadariyah, wa Naqsabandiyah, Khalwatiyah dan sebagainya ya. Itu tarekat-tarekat itu adalah bentuk praktis dari teori-teori tasawuf. Dan kita tahu adab-adab tasawuf itu ada dalam kalau kita masuk tarekat apa adab-adabnya masing-masing punya aturannya, cara makannya, cara duduknya, macam-macam. Itu ditentukan oleh mursyidnya. Itu. Nah, jadi makanya penting dalam kalau kita belajar tasawuf dan tarekat ini posisi mursyid itu sangat penting. Nggak bisa kita melakukan tasawuf, tarekat, tapi kita ngarang-ngarang sendiri. Nggak bisa. Harus ada seorang mursyid. Gitu. Karena apa? Kalau kita ngarang-ngarang sendiri, bisa jadi ibaratnya begini. Kita pengen bikin donat, yang jadi bala-bala. Gitu. Yang jadi bala-bala itu apa? Bakwan. Bahan mah udah ada, terigu segala rupa kan gitu. Tapi cara ngolahnya salah, bukan jadi donat bolang-balik. Ya, yang paling deket itu bolang-balik karena ada proses yang tidak dilalui. Atau bisa jadi pengennya bikinnya donat jadinya bakwan. Kenapa? Ada bahan yang dicampurkan pada bahan tersebut, tapi tidak ada bahannya donat nggak dicampurkan. Kira-kira begitu. Kita ngarang aja, mungut dari sono, dari sini, dapat di YouTube begini, dapat dari snack video begini, ada bacaan dikumpulin aja, diamalin sendiri tanpa bimbingan mursyid. Akhirnya tadi Bang Omat pengennya bikin donat, jadinya bolang-baling. Atau pengennya bikinnya donat, jadinya bala-bala, bakwan. Kacang hijau. Mending kalau bala-balanya enak, bakwannya enak, bakwannya keras lagi. Digigitnya kakal, itu kan parah kan. Apalagi makannya udah adem lah. Ya, kira-kira begitu. Ya, ini secara teori kayak begitu. Jadi ya, tasawuf itu tidak bisa dipisahkan dengan tarekat tidak dipisahkan dengan tasawuf. Mungkin gitu ya. Kalau di perguruan tinggi Islam ya kayak UIN, YIN dulu itu ada mata kuliah tasawuf 1, tasawuf 2, tasawuf 3, tapi itu sekedar teori saja. Pemikiran Al-Jili, pemikiran Ibnu Arabi dan sebagainya begitu aja. Tapi prakteknya itu tidak diajarkan. Diajarkan itu dalam bentuk namanya thariqah. Orang kalau bisa menerapkan itu kalau bergabung dengan thariqah gitu. Itulah akan ketemu prakteknya. Bagaimana adab-adabnya. Ya, di sini juga saya nggak bisa ceritakan adabnya begitu bagaimana, gitu ya. Karena itu nggak bisa dibuka di publik ya secara bebas nggak bisa. Dia harus namanya ini dulu, masuk dulu lah, daftar dulu, baru bisa dijelaskan adab-adab dalam tasawuf. Benar juga begitu masuk ditalkin. Ditalkin dulu, ditalkin dulu sebagai ikatan bahwa dia itu siap untuk menerima ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Udah reg lah, udah reg, sudah sah. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan barangkali dari Bapak Ibu yang online? Kalau tidak ada kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu ya. Oh iya. Kelas tenang. Ada kelas jadi